Tafsir Surat Al-Insan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah berlalu pada diri manusia masa yang panjang. Sebelumnya ia tidak ada, ia tidak pernah disebut. Ayat kedua. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur dari air lelaki dan air wanita. Kami mengujinya dengan beban taklif yang kami wajibkan atasnya. Lalu kami jadikan ia bisa mendengar dan melihat agar dia menjalankan syariat yang kami bebankan kepadanya. Ayat ketiga. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menjelaskan jalan petunjuk kepadanya melalui lisan para rasul kami. Hingga dengan demikian jelaslah bagi mereka jalan kesesatan. Maka setelah itu, ia bisa mendapat petunjuk ke jalan yang lurus, lalu menjadi seorang hamba yang beriman dan bersyukur kepada Allah, atau menjadi sesat dari jalan yang lurus, lalu menjadi hamba yang kafir dan menentang ayat-ayat Allah. Ayat keempat. A'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Setelah Allah jelaskan dua jenis manusia yang mendapat petunjuk dan yang sesat, maka dia jelaskan balasan bagi keduanya dengan firman-Nya, sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasul-Rasul-Nya rantai yang mengikat mereka di neraka, belenggu yang membelenggunya di neraka, dan api yang menyala-nyala. Ayat kelima. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah pada hari kiamat minum dari gelas yang berisi khamar yang penuh dan tercampur dengan air kafur yang wangi aromanya. Ayat ke-6. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Minuman yang disediakan untuk orang-orang yang taat ini berasal dari mata air yang mudah untuk digapai, mengalir deras dan tidak pernah kering. Diminum oleh hamba-hamba Allah, mereka dapat mengalirkan dan menemukannya di mana saja mereka kehendaki. Ayat ke-7. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan sifat-sifat para hamba yang meminumnya, yaitu mereka menepati segala ketaatan yang mereka wajibkan atas diri mereka sendiri, dan mereka takut terhadap suatu hari yang mana keburukannya merata kemana-mana, yaitu hari kiamat. Ayat ke-8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan dalam kondisi mereka menginginkannya, karena mereka juga membutuhkannya dan menyukainya. Mereka memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan orang-orang fakir, anak-anak yatim, dan para tawanan. Ayat ke-9.
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Dan mereka menyembunyikan di dalam diri mereka sendiri bahwa mereka tidak memberi makan kecuali karena menginginkan wajah Allah. Mereka tidak menginginkan balasan dari orang-orang yang diberi, maupun pujian atas perbuatan mereka memberi makan kepada yang membutuhkan. Ayat ke-10. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut siksa Rabb kami pada hari di mana wajah-wajah orang yang sengsara menjadi masam karena dahsyat dan kerasnya hari itu. Ayat ke-11. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah menjaga mereka dengan karunia-Nya dari keburukan hari yang agung itu, dan memberi mereka wibawa dan cahaya pada wajah-wajah mereka sebagai bentuk kemuliaan bagi mereka, dan juga memberi kegembiraan di hati mereka. Ayat ke-12. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dan Allah memberi balasan kepada mereka atas kesabaran mereka dalam menjalankan ketaatan, kesabaran mereka atas takdir Allah, dan kesabaran mereka dalam menahan diri dari kemaksiatan, yaitu berupa surga. Mereka bergelimang kenikmatan di dalamnya, dan juga pakaian sutera yang mereka kenakan. Ayat ke-13. Muttaki'ina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka bertelekan di atas kasur-kasur yang berhias. Mereka tidak mendapati matahari yang teriknya menyakitkan bagi mereka di dalam surga ini. Tidak juga hawa dingin yang menyengat. Akan tetapi mereka senantiasa berada di dalam naungan, tidak merasa kepanasan, tidak juga merasa kedinginan. Ayat ke-14. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Naungannya itu dekat dengan mereka, dan buah-buahannya ditundukkan bagi orang yang ingin memetiknya, sehingga ia bisa dengan mudah dan gampang memetiknya, di mana orang yang terlentang, duduk, maupun berdiri mudah mencapainya. Ayat ke-15. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. Mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang membawa bejana dari perak dan cangkir-cangkir yang bening warnanya saat mereka berkehendak untuk minum. Ayat ke-16. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kebeningan warnanya seperti kaca, padahal itu terbuat dari perak, isinya sesuai dengan yang mereka inginkan, tidak lebih dan tidak pernah kurang. Ayat ke-17. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. Orang-orang yang dimuliakan itu diberi minum dengan cangkir berisi khamar yang bercampur dengan jahe. Ayat ke-18. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. Mereka meminumnya dari sumber mata air di surga yang bernama Salsabil. Ayat ke-19. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ
حسبتهم لؤلؤا منثورا. Di surga, mereka dikelilingi oleh anak-anak yang senantiasa muda. Jika kamu melihat mereka, niscaya kamu mengira mereka mutiara yang bertaburan, karena kecerahan wajah, keindahan kulit, serta jumlah mereka yang banyak bertebaran. Ayat ke-20. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Dan jika kamu melihat apa yang ada di surga sana, niscaya kamu melihat kenikmatan yang tidak bisa dijelaskan, dan kamu melihat kerajaan agung yang tidak ada kerajaan lain yang menyamainya. Ayat ke-21. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Badan-badan mereka terbungkus oleh baju hijau mewah yang terbuat dari sutra tipis dan sutra tebal. Mereka di surga mengenakan gelang perak, dan Allah memberi mereka minuman yang steril dari semua pencemaran. Ayat ke-22. Inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Dan dikatakan kepada mereka sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka, sesungguhnya kenikmatan yang diberikan kepada kalian ini merupakan balasan atas amal perbuatan soleh kalian, dan amal perbuatan kalian itu diterima di sisi Allah. Ayat ke-23. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Rasul, secara berangsur-angsur, dan kami tidak menurunkannya kepadamu langsung sekaligus. Ayat ke-24. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Maka bersabarlah atas apa yang diputuskan oleh Allah, baik dalam takdir maupun syariatnya. Dan janganlah kamu mengikuti pendosa yang mengajak kepada dosanya, dan jangan pula mengikuti orang kafir yang mengajak kepada kekufurannya. Ayat ke-25. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Dan sebutlah nama Rabbmu dengan mendirikan sholat fajar di awal siang dan sholat duhur serta sholat asar di akhir siang. Ayat ke-26. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Dan ingatlah Allah pada 2 sholat malam, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Lalu kerjakanlah sholat tahajud setelah keduanya. Ayat ke-27. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu menyukai kehidupan dunia dan berupaya keras untuk mendapatkannya, serta meninggalkan di belakang mereka urusan hari kiamat, yaitu hari yang berat, di mana pada hari itu terdapat berbagai kesusahan dan cobaan. Ayat ke-28. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kami telah menciptakan mereka dan memperkuat penciptaan mereka dengan menguatkan sendi-sendi, anggota tubuh mereka, dan lainnya. Seandainya kami berkehendak membinasakan dan menggantikan mereka dengan orang-orang yang semisal dengan mereka, niscaya kami mampu membinasakan dan menggantikan mereka dengan orang-orang tersebut.
Ayat ke-29. Inna hadihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya surah ini adalah nasihat dan peringatan. Barang siapa menghendaki untuk mengambil jalan yang mengantarkannya kepada keridhaan Rabb-nya, maka ia mengambil jalan ini. Ayat ke-30. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Dan tidaklah kalian menginginkan jalan yang mengantarkan kalian kepada ridha Allah, kecuali Allah menghendaki hal itu dari kalian. Semua perkara dikembalikan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi hambanya. Maha bijaksana di dalam penciptaan, takdir, dan syariatnya. Ayat ke-31. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki dari para hamba-hambanya ke dalam rahmatnya. Dia memudahkan mereka untuk beriman dan beramal soleh. Dan dia menyediakan adab yang pedih di akhirat, yaitu adab neraka, bagi orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Jangan lupa subscribe, like, share, comment,